Halo, kita lanjutkan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa Sarah diberi hadiah istimewa oleh Raja Mesir, yaitu berupa seorang hamba sahaya istana bernama Hajar. Hal ini tidak lepas dari rencana khusus Allah SWT terkait dengan kelanjutan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hajar adalah pelayan pilihan yang cerdas di istana Mesir. Allah telah lama menyembunyikan pancaran kecantikan Hajar. Selain pintar, Hajar memiliki akhlak mulia dan bermental sangat kuat. Kembali ke Palestina untuk berdakwah. Setelah dibebaskan oleh Raja Mesir, Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam diizinkan menetap di Mesir dan memulai usaha pertanian juga peternakan, hingga menjadi kaya raya. Dalam menjalankan usahanya, Nabi Ibrahim juga dibantu oleh keponakannya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Walaupun hidup berkecukupan, tetapi Nabi Ibrahim dan Sarah belum dikaruniai anak oleh Allah SWT. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan negeri Mesir dan kembali ke kampung halamannya di Palestina untuk melanjutkan dakwah. Sedangkan Nabi Lut beserta keluarganya memutuskan untuk hijrah ke Yordania dan bermukim di kota Sodom. Tahun demi tahun berlalu di Palestina. Nabi Ibrahim dan Sarah masih juga belum memiliki keturunan. Setelah berpikir lama, maka Sarah mengizinkan dan meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi wanita lain agar dapat memiliki keturunan. Keturunan ini diharapkan akan menjadi penerus dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sarah memilihkan calon istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalnya Nabi Ibrahim menolak. Jika Allah SWT tidak memberikan keturunan, Nabi Ibrahim akan menerima ketetapan Allah. Namun Sarah terus mendesak dan telah memilihkan wanita yang akan dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Hajar. Hajar dipilih karena ia adalah seorang wanita yang jujur, berbudi pekerti baik, patuh kepada Allah, dan berhati mulia. Dari pernikahan inilah Nabi Ismail alaihissalam lahir. Nabi Ibrahim kembali diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim kembali diuji oleh Allah. Ketika kebahagiaan melingkupi keluarga Nabi Ibrahim dengan hadirnya bayi Ismail yang lucu, turunlah perintah Allah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus membawa Hajar beserta bayi Ismail yang imut keluar dari Palestina dan harus meninggalkan mereka berdua di sebuah lembah yang tandus, kering, tanpa penghuni. Tempat ini adalah Mekah. Kisah selengkapnya tentang nasib Hajar dan bayi Ismail di Mekah akan kita simak tersendiri pada cerita Nabi Ismail alaihissalam. Buah ketaatan kepada Allah. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di padang tandus yang telah ditunjuk oleh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Palestina untuk berdakwah bersama Sarah. Kebiasaan menjamu tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kebiasaan yang mulia, yaitu gemar menjamu tamu. Jika tidak ada tamu ke rumahnya, maka Nabi Ibrahim akan keluar rumah mencari orang yang bisa dimuliakan dengan mengajak makan bersama-sama di rumahnya. Suatu hari datanglah beberapa orang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti biasa,
Nabi Ibrahim meminta Sarah dan para pelayan agar menyembelih anak sapi yang gemuk. Setelah selesai masak, daging itu disuguhkan. Para tamu itu ternyata para malaikat Allah. Oleh karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah SWT mengutus malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil untuk datang memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan Sarah bahwa mereka akan segera memiliki anak. Menerima kabar ini, Sarah terkejut karena usianya sudah tua untuk melahirkan. Ia telah berumur lebih dari 90 tahun. Namun, tidak ada yang tidak mungkin bila Allah telah berkehendak. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah sangat bahagia. Akhirnya, mereka akan memiliki anak setelah menunggu berpuluh-puluh tahun berumah tangga. Setelah menyampaikan kabar gembira ini, ketiga malaikat melanjutkan perjalanan menemui Nabi Lut alaihissalam di Yordania dan memberi kabar bahwa Allah SWT akan segera menurunkan azab di kota Sodom. Kisah Nabi Lut alaihissalam akan kita simak tersendiri pada cerita Nabi Lut alaihissalam. Putra Nabi Ibrahim bersama Sarah. Setelah mendapatkan kabar gembira akan melahirkan seorang putra, Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam agar merubah nama istrinya yang semula Sarah menjadi Sarah atau Siti Sarah. Allah akan memberkahi keturunannya kelak sebagaimana Allah memberkahi keturunan Hajar atau Siti Hajar. Nabi Ibrahim dan Siti Sarah dikaruniai bayi laki-laki yang sehat dan lucu bernama Ishak. Kelak, ia akan menjadi nabi meneruskan dakwah ayahnya dan menurunkan para nabi lainnya di muka bumi. Dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, lahirlah Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Dengan demikian, pantaslah apabila Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat julukan sebagai Bapak para Nabi. Oh iya, kisah Nabi Ishak alaihissalam bisa kita simak tersendiri pada cerita Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berhak menjadi Al-Khalil atau kekasih Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim adalah manusia yang pertama kali memakai celana, menyisir rambut, menjamu tamu, dan manusia yang pertama kali beruban. Demikianlah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai jumpa di kisah para nabi lainnya.